Viral, sikap Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menjadi sorotan usai mengatakan kepada pihak yang selalu mengkritik pemerintah agar keluar dari Indonesia. Ya, kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Sontak Capres 01 pun memberi respon menohok. Bahkan Waketum MUI menyentil Luhut, bukan pengkritik yang diusir, tapi Luhut sendiri. Perjuangan kita belum selesai. Terus kawal suara dengan semangat tinggi. Waktunya perubahan. Baru-baru ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menjadi sorotan publik lantaran ucapannya yang ingin mengusir para pengkritik pemerintah dari Indonesia. Ungkapan kekesalan tersebut dilontarkan oleh Luhut saat dirinya menghadiri acara dan berpidato di Forum Bisnis Matching 2024 di Bali pada Jumat 15 Maret 2024 lalu. Mantan prajurit Kopassus itu mengaku kesal kepada para pengkritik yang sering menjelek-jelekkan bangsanya sendiri. Atas pernyataan tersebut, calon presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan tanggapan. Anies tidak sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Luhut tersebut. Menurutnya, mengkritik terhadap pemerintah harus ditanggapi dengan bijak, bukan sebaliknya. Ini pengalaman saya di pemerintahan. Ketika kita berada di dalam pemerintahan, maka pertanyaan, komentar, kritik itu harus dipandang sebagai proses pembelajaran pada publik, ujar Anies Baswedan kepada awak media di Depok, Sabtu 16 Maret 2024. Ia juga mencontohkan dirinya saat mendapat banyak pertanyaan dari media. Menurutnya, semua pertanyaan kepada pemerintah haruslah dijawab. Seperti sekarang, saya sedang ditanya sama teman-teman media. Pertanyaan teman media, kritik teman media, itu adalah bahan untuk saya jawab, untuk saya menjelaskan, jelas Anies. Sehingga rakyat banyak akan mendengar nanti bagaimana kebijakan pemerintah itu, penjelasannya lebih lengkap. Dengan adanya komentar, pertanyaan, kritik, sanggahan, disitulah pentingnya dalam prinsip demokrasi ada kebebasan berbicara, sambung Anies. Anies menegaskan bahwa komentar dan kritikan harusnya dijadikan suatu hal yang dapat menghubungkan publik dan pemerintah, sehingga apa yang diinginkan publik dapat dijawab oleh pemerintah. Jadi kalau ada komentar dan kritik, ini jadikan sebagai kesempatan untuk menjelaskan kepada publik, tapi bukan kemudian yang terhindar dari salah, ungkapnya. Ia pun menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar demokrasi yang ada di Indonesia. Prinsip dasar demokrasi minimal 3. 1. Kebebasan berbicara, khususnya mengkritik pemerintah. Kedua, pemilu yang adil, jujur, bebas. Yang ketiga adalah adanya ruang bagi oposisi, beber Anies. Jadi memang segalanya sifatnya seimbang. Nah, jadi saya melihat itu bagian dari prinsip dasar demokrasi, lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Kritik yang tak kalah keras disampaikan oleh Wakil Ketua Umum atau Waketum MUI Anwar Abbas. Ia menyayangkan jika benar Menko Kemaritiman dan Investasi atau Marves mengatakan seluruh pengkritik pemerintah harusnya angkat kaki dari Indonesia. Itu sangat memprihatinkan dan kita sesalkan, karena selain bertentangan dengan nilai-nilai
dan semangat yang terdapat dalam Undang-Undang 1945, yaitu pasal 28E ayat 3 tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, kata Buya Anwar di Jakarta Sabtu 16 Maret. Pandangan dan sikap seperti itu, kata Buya Anwar, menunjukkan pemerintah terkesan menjadi absolut karena pemimpinnya tidak lagi mau menerima kebenaran yang disampaikan pihak lain. Karena menurut Luhut, semua yang telah dibuat dan dikerjakan pemerintah sudah pasti benar. Jadi, kata dia, pemerintah dan kepemimpinan yang ingin hendak dikembangkan oleh Luhut bukanlah pemerintahan dan kepemimpinan yang menghormati kedaulatan rakyat, tapi adalah kedaulatan penguasa. Bila itu yang terjadi, maka berarti Luhut sudah menggeser negeri ini dari negeri yang menjunjung tinggi demokrasi dan musyawarah menjadi negara otoriter, anti kritik, dan anti reformasi, kata Buya Anwar. Semestinya, kata dia, Luhut sebagai pemimpin harus tahu bahwa yang namanya pemerintah itu sejatinya memerlukan kritik agar memiliki perspektif sehingga dapat menemukan dan melakukan sesuatu yang lebih baik dan terbaik bagi negara dan bangsa. Tidak hanya untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan. Oleh karena itu, adalah wajar jika kita sangat keberatan dengan sikap yang disampaikan Luhut tersebut. Karena jika sikap dan pandangannya tidak diluruskan, maka yang terbentuk adalah pemerintahan yang anti dialog dan anti kritik, paparnya. Artinya, menurut Buya Anwar, Luhut sendiri yang menggiring pemerintahan menjadi absolut. Ini sangat bertentangan dengan jiwa, nilai, dan semangat negara demokrasi. Jika masih perlu ada kata angkat kaki dan kata usir mengusir, maka yang harus angkat kaki dan harus diusir dari negeri ini bukannya para pengkritik pemerintah, tapi Luhut sendiri. Tetapi apakah hal itu baik bagi kepentingan bangsa dan negara kita? Terserah kepada kita semua yang menjawabnya, pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, Menko Marves Luhut pernah mengungkapkan rasa kesalnya kepada pengkritik pemerintah. Luhut meminta agar orang yang selalu memberikan kritik negatif agar dapat pergi dari Indonesia. Ini e-katalog gak boleh berhenti, masih terus kita perbaiki sana sini. Kalau sempurna, pasti belumlah. Kalau sempurna itu di surga lah. Siapa yang mau ke surga silahkan duluan, kata Luhut.